Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Dan mohon maaf hari ini sangat terlambat ya. Tadi bolak-balik sinarnya kurang bagus ya. Jadi ganti lagi. Alhamdulillah kali ini udah insya Allah jelas ya gambarnya. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah Pak Ijam sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mahfuzo juga sudah hadir. Pak Bahrudin juga sudah hadir. Nok Muzna juga sudah hadir. Kemudian Pak Ahmad Rifai. Assalamualaikum Yaiku. Semoga semakin sejahtera. Alhamdulillah Pak Ahmad Rifai. Kemudian Kang Akung juga sudah hadir. Pak Bahrudin juga sudah hadir. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Kemudian Pak Rofi kelihatan tadi ada ya Pak Rofi. Alhamdulillah. Pak Ustadz Azhari juga hadir. Alhamdulillah. Pak Rofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mbak Eti Suryati, Pak Ratno juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Hamid. Alhamdulillah. Ustadz Azhari juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Wiwin Hidayati sang ceria kita juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhammad juga sudah hadir. Alhamdulillah, berarti beliau sudah nyampe lagi ke Malaysia ya. Gimana nih hasil kunjungannya ke Thailand? Saya terus Pak Muhammad ya. Kemudian Hening Sidoarjo, Pak Munif juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Un juga hadir. Citerep ya, alhamdulillah sehat Bu Un, sehat terus ya Bu ya, walaupun hujan. Pamit 60, alhamdulillah sehat. Pak Muhammad juga alhamdulillah sehat. Pak Haji Mamat Samsuri sang dermawan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana, amin. Tem Iswar juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Tem. Baskot KM29 juga sudah hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Un sehat Pak Ustadz. Mbak Fitriani juga sudah hadir. Munadia Khira, Bu Haji Hani juga hadir. Assalamualaikum, ikut menyimak Ustadz. Siap. Sehat Bu Haji. Pejuang sejati. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Omah Nisa. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baskot KM29 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Temisur, alhamdulillah Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Kang Akung yang di luar majelis sudah pada masuk. Omah Nisa ngiringin ngaos guru siap. Masya Allah Omah Nisa ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Azhar Abdullah juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya rabbal alamin. Bu Mimi terima kasih banyak, semoga berkah. Kang Akung, mana Kang Dendo, Kang Akung, apa tadi udah kelewat ya, tadi cepet banget ya. Bu Mae Saro Cirebon juga hadir, alhamdulillah sehat Bu Mae. Masya Allah, hujan gitu ya Bu Mae ya. Sehat selalu Bu Mae ya, mudah-mudahan. Bu Mae asal Jakarta. Kang Akung lagi beli bala-bala yai kurang tadi, oh begitu. Oma Nisa mendung ya, siap Oma, siap ya, mendung tak berarti hujan. Begitu ya Oma Nisa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Bu Oma Nisa tetap sehat, tetap semangat begitu. Tadi yang belum kesapa monggo diulang lagi ya, Masya Allah tadi terlalu cepat juga. Mulung ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sehat, mulung ilmu sehat ya. Oma Nisa, iya alhamdulillah sehat. Kang Akung terima kasih, semoga berkah selalu ya. Lalulah, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wong Karang Kendal hadir sehat Yai. Saya terus ya, lalulah ya Cirebon ya Bang. Bu Maesaro alhamdulillah. Cing Ato juga sudah kelihatan hadir. Ustadz Zuhairi juga sepertinya mau hadir ya. Abah Oji gimana Bang? Abah Oji. Pak Haji Dede Rahmat juga hari ini hadir. Assalamualaikum Pak Yayu Bandung hadir. Alhamdulillah. Mulung ilmu nyimak dulu tad. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mulung ilmu.
di Gria Asri ya. Ustadz Suhari juga hadir, alhamdulillah. Bubur sumsum dimakan Kang Guru. Assalamualaikum Guru. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustadz Zuhairi, sehat selalu Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz Zuhairi tetap berkah ya. Mbak Fitriani juga hadir. Halo Pak Bahrudin. Bala-balanya yang banyak soalnya lagi nggak jadwal. Siapa Bahrudin? Singata juga saudari. Assalamualaikum Guru, hadir lagi PJJ jadi bisa ngaji. Alhamdulillah. Apa no PJJ? Pak Muhammad sehat semua ya. Siap Pak Muhammad. Kangen kayaknya Pak Muhammad. Ini udah berapa hari nih. Kemarin ke Thailand 3 hari ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad. Kemudian Pak Irfan Ripai juga hadir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir. BIP. Pak Irfan Rifai BIP. Sehat selalu Pak Irfan ya. Mudah-mudahan Pak Irfan semakin sejahtera. Amin. Pak Muhammad terima kasih. Semoga berkah selalu. Terima kasih Pak Muhammad Malaysia ya. Nah sekarang kita coba masuk ke materinya. Bu Win Hidayati. Sehat ya Bu Wiwin ya. Bu Wiwin udah siap ngaji nih Bu. Mendung apa ceria nih Tasik nih. Kita awali dengan sholawat dulu ya. Mbak Eti Suryati juga hadir. Mas Irfan Rifai siap. Mas Irfan BIP. Sehat selalu Mas Irfan ya. Masya Allah. Bu Hidayati cerah Pak Ustadz. Tasik mah cerah terus. Secerah orangnya berarti ya. Oke Bu Win Hidayati, semoga sehat selalu, tetapnya sehat, dompetnya sehat, segala-galanya lah, begitu ya Bu Win ya. Kita masuk ke makalah yang kelima, sepertinya menjelang akhir nih. Pasti itu mah, amin, Masya Allah. Kata Bu Win, pasti itu mah, amin. Masya Allah. Pak Haji Mamat, mana komentarnya nih Pak Haji nih? Sepertinya kerodong sarung. Kedinginan nih Pak Haji Mamat ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya, sang dermawan kita ya. Mudah-mudahan tidak meluap lagi air balongnya ya, air kolamnya. Ustaz Azhar Abdullah, maaf Tuan Guru izin. Waduh, udah mulai masuk ya. Nanti ulangi di YouTube aja. Siap, monggo. Siap Azhar Abdullah ya, mudah-mudahan berkah selalu. Pak Haji Muhammad Samsuri hadir, amin. Siap Pak Haji Muhammad, mudah-mudahan sehat selalu ya, Masya Allah. Mas Yanto juga hari ini hadir, alhamdulillah Mas Yanto sehat Mas Yanto. Ayo udah mau 8:30 nih ya, materinya nanti enggak apa nih. Rizko, Pak Rizko juga hadir ya, Masya Allah. Pak Rizko Khairunisa. Rizko Khairunisa. Ini jangan-jangan saya salah sebut ini. Mbak Rizko apa Khairunisa-nya. Pak Iwan juga hadir. Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ijam sehat selalu Pak Ijam ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul alim. Nok Muzna sampai mana nih Nok Muzna nih? Biasanya beliau nih selalu ingat. Nah ini dia. Wal qanaatu. Berarti yang ini ya Nok ya. Pak Haji Muhammad, maaf Pak Ustadz, saya sambil ngopi dengan bala-bala. Abah Oci. Masya Allah, nikmatnya. Sehat selalu Pak Haji. Nok Muzna njih yai. Alhamdulillah. Mbak Erlina Siti juga hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz dan semua, semoga sehat selalu. Amin. Mutawakila juga hadir hari ini. Assalamualaikum Tad dan semuanya. Siap Mutawakila. Kang Akung kurang nggak Pak Haji bala-balanya. Nah iya tadi tuh Kang Akung habis beli melalui Kang Dendo, tapi Kang Dendonya belum datang.
rontokan rengginang. Masya Allah. Ridho bil kismati. Siap. Ainya ridho bil kismati. Subhanallah. Rontokan rengginang. Masya Allah. Ay. Rontokan rengginang katanya Bu Wiwin. Masya Allah. Bu Wiwin suka rengginang nggak Bu Wiwin? Masya Allah. Pak Rudi, Pak Rudi ini lama nih Pak Rudi baru gabung nih, kemana aja nih Pak Rudi, mudah-mudahan sehat selalu Pak Rudi. Kang Dendo, assalamualaikum Yai, teman-teman semua, habis beli bala-bala Kang Dendo ya, Masya Allah. Bu Wiwin suka banyak di Tasik, siap. Haji Muhammad apa tadi nih? Pak Munako, assalamualaikum Yai, punten siap. Nah ini Aham New. Maaf Yai, jarang masuk live lagi, gak enak badan. Oh begitu, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Aham. Abah Iwad juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu, alhamdulillah Mbak Iwad. Pak Yai, aduh tadi siapa tadi, kelewat namanya ya, boleh diulang. Mbak Yunian SW, assalamualaikum Mbak Yai, derek ngaos. Monggo Mbak Yunian. Omah Nisa, amin. Pak Rudi, amin. Iya, waktu live-nya berbenturan, waktu sibuk kerja, jadi sering tertinggal. Oh, begitu Pak Rudi. Ya, mudah-mudahan nyambung di YouTube-nya Pak Rudi ya, mudah-mudahan. Oke, tadi siapa ya? Kelewat. Ya, mudah-mudahan boleh diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Ustaz Azhari, Pak Muhammad, Pak Hamid 60 ya. Biasa. Tepi jendela. Om Anissa, gelap kulita guru, mau hujan. Oh begitu, Pak Munako Yai, hoyong pisan sowan, mung acan sempet, monggo. Pak Munako, monggo Pak Munako. Ustaz Azhari mencatat, siap. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, wal qanaatu. Ya, Mundawakila, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Wal qanaatu, wawunya masih atop, al qanaatu mubtada, ya, yang dirofakan dengan domah. Apa itu qanaah? Begitu kan ya? Kalau di sini ai ar-ridho bil qismati. Ya, tadi ada yang sudah bisa bacanya ya. Ar-ridho bil qismati. Jadi menerima terhadap pemberian, itu namanya qanaah. Menerima terhadap pemberian. Nah itu. Ketika pemberian itu cocok dengan yang dimau, mudah untuk menerima. Tapi ketika pemberian itu tidak sesuai dengan yang kita mau, nah di situ letaknya qanaah itu. Kalau yang cocok mudah untuk bisa qanaah ya. Tapi ketika yang tidak cocok, nah itu di situ letaknya Kang Akung. Ya. Bisa enggak itu? Ketika semua yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan yang kita mau. Nah, di situ yang disebut qanaahnya. Nah, begitu Pak Muhammad. Ar-ridho bil kismati, menerima terhadap pembagian atau pemberian adalah khairu. Nah, khairunya khobar dari al-qanaatu. Khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudof. Ghinan mudof ilaih yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin muqaddar. Ya, jadi ini ghinan itu kasro yang bertanwin muqaddar. Mbak Nelly Cito ini sepertinya baru kelihatan ini. Pak Supri juga siap hadir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini Pak Supri ya. Masya Allah, sehat Pak Supri. Sehat selalu ya Pak Supri ya, Masya Allah. Ya, Abah Oji mana nih Pak Supri? Kang Ronidas, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ronidas sehat selalu Kang Ronidas. Kemudian Muhammad Busro Karim. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Muhammad Busro Karim. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Istiqomah hadir terus di majelis ini ya, mudah-mudahan. Jadi qanaah adalah menerima terhadap pembagian, itu namanya qanaah ya. Ketika pembagian itu cocok, tidak masalah untuk menerima. Tapi ketika pembagian atau pemberian itu tidak cocok dengan yang kita mau,
Bisakah kita tetap menerima? Nah, disitulah qanaah. Dan ternyata qanaah itu adalah khairu ghinan, sebaik-baik kekayaan. Mutawakilah, waalaikumsalam semuanya. Masya Allah, Pak Supri, amin. Semoga Pak Ustadz dan anggota majelis ini tetap sehat, amin. Khodam Hangit, assalamualaikum, derek hadir yai saking Bogor. Oh, monggo, monggo. Khodam Hangit, lama sepertinya nih beliau nih baru gabung lagi ya. Nah, mudah-mudahan kesibukannya berkah ya, Khodam Hangit. Pak Fakhri Ahmad Cikarang juga hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Fakhri. Sehat terus ya Pak Fakhri Ahmad ya. Mbak Eti Suryati, amin, Allahumma amin. Masya Allah. Khodam Hangit, jih yai, amin, amin ya. Pak Munako yai, kapan ada live Sorogan? Kapan ya? Pengennya mah Ramadan ya. Pengennya Ramadan ada Sorogan. Mudah-mudahan waktunya ada. Pak Muhammad, kalau nggak cocok, waduh, nah begitu dia Pak Muhammad. Makanya qanaah itu dituntutnya ketika pemberian itu tidak cocok. Kalau pemberian itu sesuai dengan keinginan kita, tidak masalah untuk bisa menerima. Ya, tapi ketika tidak cocok itulah qanaah di situ berperan. Ya. Mbak Helwa Nazifah Majalengka hadir yai, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Teh Helwa, Teh Helwa Nazifah. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya. Mbak Hilwa gitu ya bacanya ya. Mbak Hilwa Nazifah. Mudah di akhirat, terima kasih Bu Hajah Hani. Mudah-mudahan istiqomah berkah. Mbak Uti Janiwa juga hadir hari ini ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, alhamdulillah bisa gabung Aos. Monggo Mbak Uti, sehat selalu Mbak Uti ya, Masya Allah. Lama sepertinya Mbak Uti. Muna di akhirat, amin. Pak Munako, qanaah kalimat sederhana tapi susah dalam pelaksanaan. Masya Allah. Yaitu hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa melakukannya, Pak Munako ya. Ketika kotor hatinya ya berat. Nah begitu. Mudah-mudahan bisa ya. Bu, Mama Yudis sepertinya hadir. Ini Mama Yudis mau hadir ini. Teh Mimin juga siap bergabung sepertinya ya. Mudah-mudahan sehat selalu Teh Mimin. Begitu ya. Masya Allah. Ya. Nanti kita lihat referensinya ada di kitab Ad-Dawa Wad-Dawa. Ya insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Bu Hajah Hani sudah punya kitabnya ya. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Masya Allah. Nah begitu kira-kira ya. Jadi qanaah itu menerima terhadap pembagian atau menerima pemberian adalah sebaik-baik kekayaan. Kenapa? Di sini disebut sebaik-baik kekayaan. Nah, di sini ada qala. Nah, qala Allahu ta'ala. Nah, berarti ini ada firman Allahnya ya. Qala fi'il madi, Allahu fa'il. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Man amila solihan min zakarin au ungsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini ya sering terdengar ini kalimat ini ya. Manya adalah isim syarat ketika di awal dia menjadi mubtada. Alima, amila, fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Solihan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, min huruf jar zakarin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Aunya adalah atof litakhir ya. Ungsa maktuf dari maktuf alaihnya zakarin. Bu Hani, assalamualaikum, izin menyimak Pak Yai, monggo Bu Hani ya. Wahuwa mu'minun. Nah, di sini ada wahuwa mu'minun. Nah, kira-kira wawunya apa nih? Nah, ini wawunya namanya wawu haliyah. Rizqo khairun nisa, membersihkan hati gimana caranya Yai? Nah, nanti ada ya. Jadi pembersihan hati itu kalau untuk diri itu 3 cara Mbak. Khairun nisa ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah dengan beriman. Kita belajar percaya gitu.
Jangan pernah curigaan gitu Mbak. Jadi kita harus percayaan gitu. Beriman itu maknanya percaya. Percayaan gitu. Jangan curigaan gitu. Itu pembersih hati. Ya, pembersih diri. Ya. Disertai dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Berpuasa, berzikir, beribadah, beramal soleh, menahan diri dari hal-hal yang buruk. Itu namanya mujahadah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan hartanya melalui zakat, sodako, infak, begitu ya. Zakat, infak, sodako, begitu. Kemudian yang ketiganya, membersihkan makanan yang masuk pada perutnya. Nah, itu namanya pembersihan diri, begitu. Ya, Mbak Khairun Nisa ya. Jadi caranya itu pembersihan diri itu 3 hal itu. Pertama, harus percayaan, jangan curigaan yang disertai dengan mujahadah. Nah, mujahadah itu ada 5 tahapannya. Berpuasa, berzikir, beribadah, beramal soleh, dan yang terakhirnya menahan diri dari hal-hal yang buruk. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan hartanya. Yang dapat, ya yang kita dapat berupa harta harus diinfakkan, dizakatkan, dan disodakohkan. Kemudian yang ketiganya adalah membersihkan makanan yang masuk dalam perut kita. Ya, tentunya yang subhat jangan dimakan. Yang jelas halalnya saja. Begitu ya, insya Allah. Al-Furqan juga sudah bergabung ya. Tukang bubur juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ulang lagi ya. Ini bawahnya adalah haliyah. Pak Ahmad Rifai, amalan nisfu Sya'ban yaiku. Oh iya, nanti ada sholat 100 rakaat ya. Insya Allah nanti saya tampilkan di live ini ya. Nanti kalau sudah mendekat. Insya Allah hari Selasa ya. Senin malam Selasa Pak Ahmad Rifai. Nanti ada amalannya yaitu sholat sunnah 100 rakaat di malam hari ya. Pada maghribnya baca Yasin 3 kali begitu ya. Cek pikir, Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Mr. Haki. Oh, Mr. Hakim Barokah. Kitab Bapak Ustadz. Ini kitabnya. Nasoihul Ibad. Dan nanti ada referensi dari Ad-Dawa'u Wad-Dawa. Oh iya, siap. Mr. Hakim Barokah ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Tukang bubur, Assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, siap. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Monggo Pak Abdul Hamid, mudah-mudahan berkah selalu. Ya, siap Mr. Hakim. Pak Munako Yai, izin diulang 5 tahapan mujahadah. Jadi proses pembersihan diri itu 3 cara begitu. Pak Mufik Rahmat, doakan saya Yai, semoga anak saya seperti antum ya. Subhanallah. Amin, amin, mudah-mudahan ya. Pak Agus Ruhiat, Assalamualaikum, mugia sehat Akang, mugi barokah. Amin. Jadi saya ulang. Jadi tadi ada yang menanyakan tahapan dari mujahadah ya. Itu sebetulnya proses pembersihan diri ya. Pertama adalah orangnya percayaan, tidak curigaan kepada siapapun. Berarti dia selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ya, tidak pernah punya prasangka buruk kepada siapapun. Ya, 1. Disertai dengan mujahadah. Nah, mujahadah itu tahapannya ada 5. Berpuasa, berzikir, beribadah, beramal soleh, menahan diri dari hal yang buruk. Itu. Tapi kalau percayaan sering dibohongi ya, tidak ada. Selain Allah tidak bisa berbuat apapun Kang Agung. La haula wa la quwata illa billah. Jadi jangan kita merasa dibohongi orang. Begitu Kang Agung. Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Dan kita harus yakin bahwa innallaha basirun. Allah itu
maha melihat. Apa yang dimaksud dengan Allah maha melihat? Yujazi. Allah itu membalas. Allah itu membalas. Membalasnya Allah itu bi amalihi. Sesuai dengan amalannya. Ketika mereka membohongi kita nggak usah balas. Mbak Malia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda Juanda Ciawi Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin mengikuti. Pak Juanda, mudah-mudahan Pak Juanda istiqomah. Ajeng Mega, Assalamualaikum Ustadz, saya izin bergabung. Monggo Ajeng Mega ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Juanda Ciawi Bogor ya, mudah-mudahan istiqomah Pak Juanda. Nah, begitu. Jadi Kang Akung jangan merasa dibohongi orang. Jadi pertama kita harus belajar percaya kepada siapapun. Lihat Imam Syafi'i itu ketika melihat seseorang adalah lihat kebaikannya. Kemudian tidak pernah terlintas dalam dirinya hal yang buruk pada dirinya, pada orang lain ya. Itu namanya proses pembersihan diri. Ya. Kemudian disertai mujahadah. Nah, mujahadah itu tadi ada 5 tahapannya ya. Nah, berpuasa, berzikir, beribadah, beramal soleh, dan menahan diri dari hal yang buruk. Kemudian bersihkan harta kita dengan zakat, infak, dan sodako. Pak Ogi Muhammad Rijali, Assalamualaikum hadir yai, Masya Allah. Pak Ogi, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ogi. Ya, Mbak Uti Janiwa jawab. Ya. Kemudian yang terakhirnya adalah bersihkan makanan yang masuk pada perut kita. Begitu. Itu Kang Akung ya. Pak Muhammad, 3 cara percaya disertai mujahadah. Ada 5. Puasa, zikir, ibadah, amal soleh, menahan diri. Subhanallah. Satu lagi Pak Muhammad. Satunya adalah membersihkan makanannya. Begitu. Pak Tafsir juga hadir sepertinya hari ini. Pak Tafsir sehat, Pak Tafsir, Masya Allah. Beliau ini sekarang suka live juga ya. Mudah-mudahan manfaat ilmunya Pak Tafsir, Masya Allah. Sehat selalu Pak Tafsir ya, Masya Allah. Oke, kita ulang lagi ya. Pak Iqbal hadir yai, alhamdulillah sehat Pak Iqbal. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Iqbal. Pak Tafsir maaf yai baru bisa gabung. Iya. Tidak apa-apa Pak Tafsir, yang penting Pak Tafsir sehat selalu ya. Oke, sehat yai, alhamdulillah Pak Tafsir. Oke. Jadi man amila solihan, mannya adalah isim syarat. Sebagai mubtada, amila fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Bu Mirawati juga hari ini hadir ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Mira? Sehat Bu Mira? Mbak Aisyah Ponpes Babu Salam Cibatu Garut hadir, alhamdulillah Mbak Aisyah ya, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Aisyah ya. Jadi amilanya adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Solihan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Minnya huruf jar, zakarin majrur yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin. Aunya huruf atof, unsa. Maktuf dari matuf alaihnya zakarin. Wahuwa mu'minun. Nah ini wawunya adalah haliyah. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Pak Juanda. Ini Mbak Uti Janiwa, Bu Mira. Waalaikumsalam. Pak Juanda terima kasih. Semoga tambah barokah ilmu dan rizki Pak Ustadz. Siap Pak Juanda. Mudah-mudahan Pak Juanda Ciawi Bogor ya. Juga demikian ya. Samulihna Pak, Samulihna. Begitu ya Pak Juanda ya. Kemudian Sule, Kang Sule. Assalamualaikum Ustadz. Ikut gabung ngaji. Monggo Kang Sule. Mudah-mudahan Kang Sule sehat selalu. Ya. Siap Mbak Uti Janiwa ya. Wahuwa mu'minun. Nah, wawanya tadi haliyah, huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Mu'minun khobar yang dirofakan dengan doa. Nah di sini nih baru nih. Ini fa-nya namanya robito. Kalimat sesudahnya menjadi jawab syarat. Nah ini ada la di sini ya. Nah ini la-nya adalah taukid ya. La-nya adalah taukid. Falanuhyiyannahu. Nah,
Ini ada yang menyebutnya la-nya itu adalah lam yang berada pada jawab qasam, ya, yang tidak disebut. Itu lamnya ada yang begitu ya. Jadi walamu waqi'atun fi jawabil qasam. Oh, jadi ini satu bukti bahwa Allah itu bersumpah. Nuhyiyanna, ini fi'il mudhari yang disambung dengan nun taukid dengan fa'ilnya nahnu. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Hayatan, nah ini hayatannya menjadi maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Karena hayatan ini akar katanya sama dengan nuh, iya. Sama akar katanya ya. Maka hayatan ini adalah maf'ul mutlak. Thayyibatan naat dari lafad hayatan. Nah, dan dibaca lanuh iyannahu hayatan thayyibatan. Ini adalah jawab syarat. Ya. Boleh juga disebut jawab qasam. Ya. Kenapa di sini ada lam yang berada pada jawab qasam? Nah, jadi kalau kita artikan, man amila, barang siapa dia berbuat solihan baik, min dzakarin, baik itu laki-laki, au unsa atau perempuan, wahua sedangkan dia adalah mukminun, seorang mukmin. Nah, ini syaratnya adalah seorang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh, nah ini sungguhnya berarti sebelumnya ada lafad wallahi. Jadi Allah itu bersumpah. Sungguh nuhyiyanna, kami benar-benar akan membuat kehidupan dia. Nah, ini dianya kembali ke man. Orang yang berbuat baik, yang beramal soleh ya. Jadi sungguh benar-benar kami, ya, maka sungguh kami benar-benar akan memberikan atau membuat kehidupan untuk dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ini maf'ul mutlaknya. Begitu Kang Gendo. Mana nih Kang Gendo suaranya nih? Tuh. Jadi ini merupakan janjinya Allah ya. Karena Allah di sini bersumpah. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kehidupan yang baik itu akan dimiliki oleh orang yang baik. Ini. Jadi orang yang baik itu dia akan mendapat penghidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, cuman di sini ada penafsiran ya. Qala. Ini namanya ada yang menafsirkan. Nah, begitu kan ya, yang dimaksud itu seperti itu. Jadi qala kathirun, ini dibaca kathirun, ini fa'il. Min ahlit tafsiri. Nah, jadi telah berpendapat ahli tafsir. Ya. Nah, ini mengomentari yang ini. Ya, yaitu al-hayatut thayyibatu. Jadi yang dimaksud hayatan thayyibah itu adalah hayatut thayyibatu fid dunya al-qanaatu. Warna-warni juga hadir hari ini, Masya Allah. Sehat warna-warni, Masya Allah. Pak Haji Jarkasi. Lama tidak bersua ini beliau ini. Sibuk sekali beliau itu ya, Masya Allah. Waktunya itu ya, pas live pas dia dalam pekerjaannya ya. Sibuk dengan kerjaannya. Tapi alhamdulillah hari ini sepertinya menyempatkan diri. Saya selalu ya Pak Haji Jarkasi ya. Jadi kehidupan yang baik di sini dalam ayat ini, nah ini ayatnya, ahli tafsir banyak menafsirkan adalah al-qanaatu. Jadi kehidupan yang baik itu yang dimaksud adalah dia menerima. Menerima apapun pemberian Allah, baik itu cocok ataupun tidak cocok. Itu yang disebut dengan hayatut thayyibah. Kehidupan yang baik. Nah, begitu ya. Ada orang hartanya banyak, tapi dia selalu mengeluh. Nah, gitu kan? Berarti bukan jaminan.
Warna-warni terima kasih, semoga berkah selalu Pak Haji Jarkasi ya, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Muhammad, Masya Allah. Jadi kehidupan yang baik. Bisa saja bentuk kehidupan yang baiknya itu dalam kesakitan. Artinya hidup yang diwarnai dengan sakit. Ya, ada yang sakit hatinya, ada juga yang sakit fisiknya. Namun mereka menerima. Nah, itu namanya hayatut thayyibah. Ya, begitu kan? Jadi kehidupan yang baik itu adalah al-qanaatu. Jadi hanya didapat oleh orang yang baik. Nah, begitu. Bisa juga maknanya adalah memang baik. Secara lahiriah, secara batiniah, begitu. Emang dia baik gitu ya. Badannya sehat, rezekinya bagus, begitu kan. Nah, Bu Wini Dayati, sakit pesaknya, apa ini? Sakit pesaknya, oh iya, walaupun sakit pesaknya, Bu Win. Sakit pesaknya tapi dia menerima. Dengan kefakirannya, dia menerima. Itulah yang disebut hayatun thayyibah. Hidupnya tidak pernah mengeluh. Begitu. Walaupun serba kekurangan. Nah, ini luar biasa ya. Gitu. Kenapa demikian? Dia sadar betul dengan akibatnya, sanksi yang Allah berikan kepada dirinya akibat kemaksiatan yang ia terima. Begitu. Jadi itulah orang qanaah. Ketika dia sudah mulai membaik ya, mulai menyadari diri bahwa dulu punya masa lalu yang tidak baik. Lalu dia menyadarinya, Allah menghukumnya di dunia. Lalu dia menerima. Itu namanya qanaah. Dan itu namanya hayatut thayyibah. Kehidupan yang baik. Ya, itu baru satu tetes. Ya kan? Nanti Allah balas. Nah, begitu. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah, entah itu berupa sanksi dari perbuatan yang dulu kita lakukan yang tidak baik, ataupun memang hadiah. Memang kita dari awal baik. Nah, begitu. Ustaz Azhari, terima kasih Pak Ustaz. Satu pengertian baru buat saya. Arti qanaah, hayatun thayyibah. Betul, Ustaz Azhari ya. Jadi, inilah hayatut thayyibah fid dunya. Jadi qanaah itu adalah kehidupan yang baik. Yang dimaksud adalah qanaah. Dan dia dimiliki oleh man amila sholihan. Orang yang baik. Ya. Orang baik itu tidak mesti dari awal baik. Ya. Dia bisa saja dia punya masa lalu yang tidak baik. Kemudian setelah Allah menghukumnya, lalu dia menjadi baik. Nah, maka dia akan menjalani hari-harinya adalah hayatun thayyibah. Qanaah. Dia menerima. Dia tidak pernah protes apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, begitu ya. Nanti coba kita lihat referensinya di ad-dawa'u ad-dawa. Ya. Nah, nanti di situ kita lebih jelas bahwa sanksi dari orang yang berbuat maksiat itu tidak hanya pada dirinya, kepada keluarganya, juga kepada sekitarnya. Subhanallah ya. Nah, makanya nanti ketika kita diberikan hati oleh Allah, diberikan mata oleh Allah, diberikan telinga oleh Allah, semoga berfungsi. Ya. Sebab ada orang yang hatinya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, mulutnya tidak berfungsi karena dosa yang dilakukannya. Sehingga semuanya tertutup. Ya. Dan hati itu ada 4 macam. Nah, itu nanti kita ceritakan di kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u. Ya. Temiswar subhanallah, orang yang telah dihukum menjadi hayatun thayyibah. Lebih apa ini, lebih mantap imannya begitu ya maksudnya Temiswar ya. Ya, biasanya begitu Tem, karena dia pernah menjalani masa-masa kelam begitu kan, penuh dengan hal-hal yang buruk, kemudian dia menjadi disadarkan oleh Allah dengan hal hukuman yang Allah beri di dunia. Tafsir, terima kasih kopinya, semoga berkah.
Yuk, kita baca ulang dulu ini, nanti kita coba di referensinya ya. Jadi wal qanaatu ay ar-ridho bil qismati khairu ghinan. Qala Allahu ta'ala man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Qala katsirun min ahli tafsiri al hayatut thayyibatu fid dunya al qanaatu. Nah, itu ya sampai sini ya. Nah, kita coba lihat di referensinya ya. Kita lihat di kitab Ad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa. Nah, kita coba lihat ya. Ada beberapa sanksi yang Allah berikan kepada orang yang punya masa lalu yang tidak baik ya. Masya Allah. Jadi punya masa lalu yang tidak baik, kemudian Allah beri hukuman ya. Allah beri peringatan, yang peringatan itu adalah simbol bahwa dirinya disayang oleh Allah. Nah, begitu ya. Mana nih? Nah, ini ya, insya Allah nih. Coba kita lihat ya. Jadi sebenarnya ada beberapa sanksi yang Allah berikan kepada orang yang punya masa lalu yang buruk ya. Nah, jadi dia punya masa lalu yang buruk, lalu Allah hukum di dunia. Nah, ketika Allah hukum di dunia, dia menjadi orang yang hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, begitu. Tapi dia menjadi baik. Ya. Karena hukuman itu. Begitu ya. Masya Allah. Yuk kita coba lihat di materinya. Munadi akhirah babnya apa Ustaz? Waduh, ini babnya apa ya? Babnya adalah ini nih, apa ini? Nah ini, Bu Haji. Jadi akibat dari orang yang pendosa gitu. Jadi orang yang bermaksiat itu akan mengalami beberapa hal ya, beberapa sanksi yang Allah berikan kepada pendosa. Makanya ketika terjadi lalu dia sadar betul, maka itu menjadi kebaikannya. Ya, ya ini kitabnya Bu Haji. Ya, yang ini kitabnya. Kalau yang Bu Haji punya, mungkin bukan kitabnya. Nah, ini syarahnya ya. Nah, bentar ininya nyentuh. Bentar ya. Kita jepit dulu. Mbak Ayu Musrifah mana ya? Nggak pernah hadir ya. Ustadz Rosmat juga lama nggak ketemu ini. Pak Ijam itu saya yai, Masya Allah. Pak Ijam, Masya Allah. Ya, sama Pak Ijam ya. Monggo kita bisa merenung begitu kan ya. Saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Pak Haji Mamat mana nih suaranya? Pak Munako halaman berapa yai? Halamannya halaman 63. Ya, Pak Munako ya. Coba kita lihat di sini. Bentar ya. Suaranya biar asik. Nah, di sini kalimatnya kan wa minha. Ya.
Oh Bu Hani mau kemana Bu Hani? Izin pamit Pak Yai ada perlu. Oh monggo. Iya. Kang Akung ketawa. Dul Karim mana nih Dul Karim nih? Nggak kelihatan nih Dul Karim. Pak Haji Mamat mana nih? Nah, nggak ada suaranya nih Pak Haji nih. Hadir. Biasanya begitu. Bu Iwin siap Bu Iwin. Nah, Toyib. Kata Pak Muhammad. Toyib. Masya Allah. Oke. Abah Haji hadir juga Ustadz. Siap. Pak Haji Muhammad hadir Pak Ustadz. Kan bener kan. Masya Allah. Warna-warni mana nih warna-warni? Udah di akhirat sampai ketawa. Kang Akung punya saya tuh. Tayyip punya Kang Akung Pak Haji. Bu Wiwin siap. Masya Allah. Oke, Pak Hamid 60 seger. Masya Allah. Mana nih? Masya Allah nih. Kang Akung mana nih satunya nih? Gak ada suaranya nih satunya. Trio wek-wek. Mana nih trio wek-wek nih? Masya Allah. Kang Dendo mana nih? Pak Hadi Waluyo hadir nggak hari ini ya? Kok saya belum sapa beliau ini? Masya Allah. Pak Bahrudin masih, Pak Bahrudin. Kang Dendo hadir ya, siap. Masya Allah. Pak Sabarsa mana nih? Pak Sabarsa hadir nggak nih? Om Anissa ketawa. Masya Allah, temis bersaya. Pak Tijani Pak, dipinjam dulu Pak Hamid. Pak Bahrudin siap guru. Mbah Haji, waduh bala-bala Pak Khodam Hangit. Kalau sudah bahas maksiat dan dosa saya paling banyak ya. Masya Allah. Sama-sama. Hening siap Ustaz. Siap. Nah, ini Sidoarjo ini simbolnya siap ya. Masya Allah. Pak Munif ya. Masya Allah. Pak Munif nih istiqomah nih beliau nih. Masya Allah. Sehat selalu Pak Munif. Ya, Bu Mimi Karmila mana nih Bu Mimi? Masih ada nggak nih Bu Mimi? Ini Masya Allah. Bu Mira masih ada nggak Bu Mira? Time is for oke siap. Waminha dan diantara akibat pendosa. Nah begitu maksudnya. Bu Mimi masih Pak Ustadz siap. Bu Mira mana nih Bu Mira nih? Gak ada suara. Jadi Bu Mira nih kayaknya mau kirim kerupuk nih. Masya Allah. Al-wahsyatul lati tahsilu lahu bainahu wa bainan nas. Wa bainan nasi begitu ya. Jadi ternyata di antara akibat dari pendosa itu adalah keterasingan. Wahsyatu itu bisa diartikan keterasingan. Ya. Jadi keterasingan allati tahsilulahu bainahu wa bainan nas. Yang ia dapatkan baginya antara dirinya dan antara manusia. Wala siyama ahlul khairi minhum Masya Allah. Lebih-lebih ahli kebaikan dari mereka, yaitu orang-orang soleh. Jadi mereka itu terasing. Terasing dari orang-orang terutama adalah orang soleh. Wala siyama itu artinya terutama ya. Ahlul khairi minhum. Dari orang-orang baik di sekitar mereka. Nah ini. Jadi pendosa itu dia hidupnya itu akan terasing. Terasing. Dia merasakan tidak layak bagi dirinya. Begitu. Apalagi kalau ketemu orang-orang baik. Gitu. Jadi mereka ada hal yang menutupi. Iya, ada hal yang menutupi. Ya. Bisa lihat di sesudahnya ya nanti ada di sini itu. Yang menyebabkan dia menutupi itu, emang hatinya juga tertutup ya. Hatinya tertutup. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Mudah-mudahan saya ketemu. Nah ini sekilas ya. Nah di sini ada ini. Nah
Ini al-khatmu ala qulubi wal asma'i. Jadi terkuncinya atas hati dan pendengarannya. Wal gishawati, ya, ya, gisawah ya. Ya benar. Wal gishawati alal absori. Dan terhalangnya pandangan. Gitu. Ini ada di sini nanti ya. Nanti kita kapan-kapan nyampe sini. Jadi memang hatinya terkunci dan pendengarannya pun terkunci. Dan pandangannya itu ada penghalang. Nah gitu. Pak Haji Muhammad rumongso salah. Jadi merasa terasing gitu ya Pak Ustadz. Ya. Dia terasingnya tuh sebabnya ini Pak Haji. Tuh. Jadi al-khatmu alal qulubi wal asma'i wal gishawati alal absori. Gitu. Jadi hatinya memang terkunci. Juga pendengarannya. Begitu. Juga penghalang. Ada penghalang ya dalam pandangannya itu. Sehingga tidak bisa melihat gitu. Ya. Punya HP tapi tidak digunakan untuk ngaji kan. Itu. Padahal ada ngaji online kan. Ya, seperti sekarang ini. Nah itu. Itu yang dimaksud. Jadi dia terasing. Itu yang dimaksud. Ya. Apalagi terasing dengan orang-orang baik. Itu. Wala siyama ahlul khairi minhum. Jadi di sekitar kita ada orang baik. Tapi kita itu tidak bisa mengambil manfaat. Itu yang dimaksud. Ya, makanya di sini fa innahu yajidu. Benar. Menghalangi bentar ada kertas. Nah, ini. Wah syatu bainahu wa bainahu. Nah, di sini fa innahu maka sesungguhnya dia yajidu. Dia mendapati wahsyata berarti ya. Mendapati terhadap terasingan itu bainahu wa bainahu. Antara dirinya dan antara mereka. Jadi bukan mindernya, bukan. Karena memang hatinya itu terkunci. Pendengarannya terkunci dan penglihatannya itu ada penghalang. Itu yang membuat dirinya jadi terasing ya. Apalagi kalau semakin kuat. Wa kullama kuwiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min majalisatihim. Tuh, ini perhatikan baik-baik. Wa kullama. Nah ini kullama ini adalah pasti ketemu dua kalimatnya. Kuwiyat. Kuwiyat ini fi'il madi majhul. Maka naibul fa'ilnya adalah tilka, isim isyarah. Kata setelah isim isyarah menjadi badal ketika ada al ya. Jadi tilkal wahsyatu. Jadi keterasingan menjadi semakin kuat. Maka ba'uda. Nah ini, maka di sini adalah jawab kullama. Maka dia semakin menjauh minhum dari orang-orang soleh. Wa min majalasatihim. Dan dari majelis-majelis mereka. Tuh. Pak Sadeli juga hadir ya. Assalamualaikum Ustadz, hadir nyimak. Pak Tafsir hati terkunci dan pendengaran tertutup. Betul. Ya Munadia Khira, Masya Allah. Terhalangnya pandangan. Pak Iwan, kalau hilang jabatan karena kesalahan diri dan mengasingkan diri, tapi ketaatannya bertambah bagaimana ya? Beda. Dia hilang jabatan, bisa juga itu adalah masalah bagi dirinya. Ya, yang membuat lemparan kerikil dari Allah. Gitu. Lemparan kerikil dari Allah yang tadinya kita tidak konsentrasi kepada Allah menjadi konsentrasi. Itu lebih baik, Pak. Ya. Kalau ini keterasingan dia itu, dia
tertutup gitu hatinya, terkunci ya, terkunci hatinya. Juga pendengarannya dan penglihatannya ada penghalang, sehingga tidak melihat ada majelis-majelis orang-orang soleh di situ. Maka membuat dirinya menjadi terasing. Itu yang dimaksud Pak Haji Mamat. Jadi bukan karena minder, bukan. Ya. Jadi dia tidak bisa melihat kebenaran. Nah, makanya di sini disebut waharroma barokatal intifa'i bihim. Dia terhalang keberkahannya dari kemanfaatan bagi mereka. Kemanfaatan terhadap mereka. Gitu. Adanya orang soleh itu sangat bermanfaat bagi dirinya, tapi dia terhalang. Haroma barokata, dia terhalang terhadap keberkahan al-intifa'i, dari kemanfaatan bihim, dengan mereka. Gitu. Jadi kehadiran orang-orang soleh, kehadiran orang-orang baik di sekitarnya itu asli. Dia memberi manfaat bagi dirinya, tapi terhalang. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya. Bahkan di sini disebutkan wa quriba min hizbi syaitani biqadri ma ba'uda min hizbir rahmani. Pak saya terjauh dari para orang soleh. Betul Pak saya. Gitu. Nah di sini disebutkan wa qaruba, dia mendekat min hizbi syaitani, dari kelompok setan. Biqadri ma, dengan kadar sesuatu yang ba'uda min hizbir rahman. Apa maksud kadar di sini? Ukuran. Jadi jauhnya, dekatnya mereka dengan kelompok setan itu sebanding, maksudnya begitu. Biqadri ma, dengan sebanding ya, maksud dengan ukuran sesuatu yang ba'uda. Jadi sebanding dengan dia jauh min hizbir rahman, dari kelompok ar-rahman, dari kelompoknya Allah. Jadi sebanding gitu. Ya. Kalau dia semakin jauh dengan Allah, maka dia semakin dekat dengan kelompoknya setan. Begitu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Oh monggo khodam hangit, monggo, mudah-mudahan berkah. Izin pamit duluan Yai, monggo. Nah, begitu ya. Bahkan di sini diceritakan wa taqwa. Nah, takwa ini adalah fi'il madi ya. Qawiya fi'il madinya. Qawiya, qawa yakwi, maaf. Maka takwa ini domirnya hiya. Karena dia domirnya hiya, maka dia layak ada hadhihi. Nah ini, maka hadhihinya adalah menjadi fa'il ya. Nah, di depannya menjadi badal. Jadi alwah syatu. Nah, takwa ini yang dimaksud adalah fi'il ya. Jadi menguat artinya. Ya, menguat ya. Jadi bukan apa ya? Bukan takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa yang dimaksud adalah semakin kuat. Nah, ini keterasingan hatta. Nah, ini hatta adalah huruf lil goyah. Maka depannya ini dibaca fi'il mudhari. Karena hatta ketika menjadi lil goyah, dia bertemu dengan fi'il mudhari. Iya betul Pak Muhammad ya, Masya Allah. Suluh jiwa, murid embeling telat Yai. Murid embeling ya, Masya Allah. Suluh jiwa ya, sehat selalu suluh jiwa ya. Nah, Iwan dari kawiyu, kuat ya Pak Yai, betul. Kuat maknanya. Nah jadi hatta huruf lil goyah. Maka ini dibaca majid 3. Ya.
Istaf'ala yastaf'ilu. Berarti dibaca tastahkimu. Kalau dimasuki hatta, jadi seperti ada an masdariyah. Jadi dibaca tastahkima. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Ya, dengan fa'ilnya hiya. Ya. Sehingga ia semakin mengakar, maksudnya begitu. Ya. Jadi keterasingannya itu semakin mengakar. Sehingga apa yang terjadi? Nah ini. Fataqa'u bainahu wa baina imro'atihi wa waladihi wa aqribihi wa bainahu wa baina nafsihi. Masya Allah. Ini ya, coba perhatikan baik-baik. Jadi ketika keterasingan itu sampai mendarah daging, nah gitulah ya, sampai menguat, sampai berakar, maksudnya begitu. Fataqa'u. Lalu akan terjadi bainahu, terhadap dirinya, wa baina imro'atihi. Jadi maksudnya keterasingan itu akan terjadi antara dirinya dan istrinya. Ini yang pertama ya. Jadi mulai nggak cocok tuh. Sama istrinya nggak cocok. Ya. Suka berbeda pendapat. Nah, awalnya begitu. Ya. Jadi di situ mulai memicu banyak pertengkaran. Ya. Karena ketidakcocokan. Istrinya maunya ngalor, nah, suaminya ngidul. Anak-anaknya malah ngetan. Karena disambung di sini. Wawaladihi. Tuh lihat. Istrinya dan anaknya. Ya. Akan mempengaruhi dirinya dan antara istrinya dan anak-anaknya. Itu mulai itu. Nah di situ mulai banyak pertengkaran kecil awalnya ya. Nah, kalau dia semakin keterasingannya bertambah, semakin besar pula. Gitu. Kalau tidak segera mengobati dirinya, nah itu dia. Salah langkah dia, maka akan menjadi-jadi. Masya Allah. Ketiduran pas ngaji tetap dapat berkah ya Yai. Masya Allah. Masya Allah. Rontokan rengginang. Masya Allah. Nama gitu ya. Apa itu? Nah, begitu. Pak Saifuddin, kitab ada Wadawa karya Ibnu Qayyimnya. Betul. Insan biasa, salam kenal Yai. Mangga insan biasa, mudah-mudahan insan biasa istiqomah ya. Mbak Aulia, ini kitab Nasul Ibad. Ini satunya. Ini lagi dari referensinya Mbak Aulia. Ya. Pak Saifuddin, iya betul Pak Saifuddin. Masya Allah. Bu Maisaros, cuacanya kayak gini ngantuk. Masya Allah. Insan biasa untuk pembahasannya kita apa saja Ustaz. Ya ini ada Nasul Ibad, ada juga Fathur Rabbani begitu ya. Ada juga Tafsir Jalalain. Mang Odi izin ikut ngaji Yai, monggo. Lanjut ya. Suluh jiwa Pak Haji Muhammad, hari jadwalnya nyata. hari apa gitu ya. Izzatul Islam 2. Assalamualaikum Yai. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baru kelihatan Izzatul Islam 2. Kemana aja nih. Masya Allah. Pak Darlan. Assalamualaikum Ustadz. Izin ikut ngaji. Monggo Pak Darlan. Mudah-mudahan Pak Darlan istiqomah. Pak Rofi. Masih Pak Rofi. Masya Allah. Mas Sabarsa mana nih Mas Sabarsa? Masya Allah. Rontokan rengginang, kobil tu ilmunya Yai, semoga barokah buat saya. Yuk kita lanjut ya. Kang Dendo, Kang Akung masih itu bahasa saya Kang Dendo. Pak Rofi masih nyimak Pamak Tehnor. Pamak. Assalamualaikum hadir Pak Ahmad Ikhwan. Assalamualaikum Yai, Kalimantan Selatan menyimak. Pak Haji Muhammad, Suluh jiwa, iya hari ini jadwal ngopi.
Lanjut ya, lanjut. Jadi ketika keterasingan itu semakin mengakar, berarti kan keterasingan tadi di awal, nah ini, ingat tadi. Ya, jadi diukur dengan bagaimana dia lebih dekat kemana, kan di sini ada biqadri ma, ya kan? Jadi sebanding gitu. Dekatnya dia dengan kelompok setan itu sebanding dengan jauhnya dari kelompok Ar-Rahman. Gitu. Semakin jauh dengan Allah, maka semakin dekat dengan rombongan setan. Begitu kan? Nah, ketika keterasingan itu semakin mengakar, nah, maka mempengaruhi dirinya dan istrinya, anak-anaknya, wa aqribihi, dan kerabat-kerabatnya. Ya, kerabatnya semakin menjauh darinya. Dia akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang buruk. Iya, itu. Aqribihi. Kerabat-kerabat yang senang dengan dirinya adalah orang-orang yang buruk. Jadi sebanding gitu. Pak saya ngeri juga ya. Naudzubillah kata Pak saya. Iya, begitu Pak saya. Bahkan di sini wa bainahu wa baina nafsihi. Dan antara dirinya dan jiwanya. Akhirnya dia jiwanya itu tidak istiqomah, labil, mudah untuk putus asa, gampang untuk mengeluh, gampang untuk terpancing marahnya, gampang untuk bermaksiat. Begitu. Dia tidak damai terhadap jiwanya. Nah, begitu. Subhanallah. Begitu ya. Nah, bahkan di sini disebut fatarohu. Nah, fatarohu. Taro itu fiil mudhore. Ya. Fa'ilnya itu adalah anta. Ya. Anta berarti ya. Anta apa dia? Ya. Fa'ilnya itu anta. Ya, terusin dulu ya sampai sini ya. Nah, ini dikit lagi nanti sampai sini. Ya, saya biar mudah untuk memahaminya begitu kan. Bentar. Bentar, saya minum dulu ya. Seret. Seret. Nah, gitu. Bismillah. Nah, lanjut ya. Pak Tafsir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, pamit undur diri karena sudah masuk kelas. Siap Pak Tafsir. Siap ya. Mana tadi? Nah, fatarohu. Begitu ya. Jadi fa-nya adalah masih atop. Taro adalah fi'il mudhore. Ya. Fi'il mudhore. Domirnya anta. Maka dia langsung menjadi fa'il. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Maka depannya dibaca hal. Hal ya. Nah, ini mazid 3 ya. Istaf'ala. Maka dibaca mustawhisan. Nah itu. Mustawhisan ini bentuk dari isim fa'il ya. Mustawhisan. Nah itu. Mustawhisan. Jadi merasa asing ya, begitu kala ya. Dalam keadaan merasa asing karena dia hal min nafsihi, dari dirinya. Tuh, jadi
Ini Masya Allah sangat pengaruhnya itu ya. Pengaruhnya itu. Jadi dari sini kalau kita tarik. Jadi keterasingannya sehingga keterasingannya itu mengakar. Lalu dia mempengaruhi dirinya dan istrinya dan anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya dan dirinya terhadap jiwanya. Maksudnya begitu ya. Lalu engkau melihatnya merasa asing. Nah ini, mustawahisan itu maknanya merasa asing min nafsihi, terhadap dirinya. Masya Allah. Jadi terhadap dirinya juga tidak kenal. Siapa aku, begitu Kang Akung. Ya. Jadi nggak kenal. Perasaan saya dulu nggak begini. Nah itu. Ya. Jadi tidak kenal. Karena semakin buruknya. Begitu ya. Masya Allah. Nah itu. Itu yang dimaksud ya. Nah, ketika ini semuanya dirasakan sebagai hukuman, lalu dia sadar betul, maka ketika Allah hukum, dia akan merasa qanaah. Nah, dia menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Dan disitulah letaknya hidayah Allah turun ya. Nah, kadang Allah itu melempar kerikil itu bukan membencinya, tetapi Allah menyayanginya agar dia kembali lagi kepada jalan yang benar. Begitu. Itulah cara Allah menghukum pendosa ya. Dengan maksud agar dia menjadi sadar. Nah, ketika istrinya, anak-anaknya, orang-orang dekatnya, bahkan dirinya sendiri terhadap jiwanya, lalu dia melihat dirinya, merasa dirinya itu terasing, mudah-mudahan disitulah ada kekosongan ya. Dan ketika kekosongan diri itu, dia akan mendapat hidayah dari Allah. Nah, begitu kan? Ketika dia mendapat hidayah dari Allah, maka orang itu akan bisa qanaah. Ya, hidup dengan tidak seperti dulu lagi, begitu kan ya. Nah, tapi dia menerimanya. Nah, itu. Makanya di sini ada sebagian orang salaf itu berpendapat ya. Waqala ba'dus salafi. Nah, jadi orang salaf, ulama salaf dulu itu berkata, ini la'asallaha. Nah, ini adalah gabungan dari dua kata ya. Ya begitu Bu Haji Hani, Masya Allah, menghukum dengan cinta. Subhanallah. Begitu Bu Haji ya. Mudah-mudahan. Kadang banyak kan orang itu ketika ditimpa dengan berbagai macam hal musibah bagi dirinya, keluarganya, kerabatnya, lalu dia menjadi baik. Kayak itu. Ya. Baik di sini masih dalam kelam gitu, tapi dia mulai menyadari itu. Nah, di sini digambarkan orang soleh dulu, ini la'akso. Ini adalah gabungan dari dua kata ya, inna dan iya domir mutasil sebagai isim inna. Nah, ini laknya namanya muzahliko. Akso ini fi'il mudore, fa'ilnya anak. Allaha maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Aksallaha ini adalah khobar inna. Sesungguhnya aku, sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Baraya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alfi, la aksi, oh la aksi, la aksi, oh, gitu ya. Fa'aro, fa-nya adalah huruf atof, aro fi'il madi, aro fi'il mudore, maaf. Fa'ilnya ana, zalika isim isyarah, ini sebagai maf'ul bih. Aku melihat hal itu fi khuluki dabati. Nah, khuluk ini artinya akhlak ya. Dalam perilaku dabati, hewanku. Jadi fi-nya huruf jar, khuluki majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Dabati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Satu lagi,
wamro'ati. Wawunya atof, imro'ati, ma'tuf dari ma'tuf alaihnya, dabati wa huwa mudof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, coba perhatikan. Nah, ini tolak ukur kita ya. Sesungguhnya sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah. Lalu aku melihat hal itu pada perilaku hewanku, piaraanku ya, wamroati, dan istriku. Tuh. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu Allah akan tampakkan kepada piaraanku. Jadi perilaku piaraanku. Ini tidak mesti hewan ya, bisa juga diartikan usaha. Iya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu akan mempengaruhi kepada usaha kita. Ya, apalagi Pak Haji Mamat yang punya kolam, itu dabati. Asli itu dabati. Ya, gitu. Pak Bahrudin yang punya sawit, sangat mempengaruhi kemaksiatannya gitu. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, ini akan mempengaruhi etika piaraannya. Nah, begitu kan? Dabati. Bahkan di sini disebut orang yang lebih dekat, yaitu wamroati. Perilaku istrinya. Nah, begitu ya. Jadi kalau perilaku istri kita tidak seperti biasanya, nah, maka mari kita pahami. Berarti di sini kita telah melakukan sesuatu kepada Allah. Ya, Masya Allah. Pak Baraya, izin tanya tahapan bisa baca kitab. Ya, pelajari buku 1 saya, Pak. Insya Allah manfaat ya. Itu mudah untuk memahaminya. Pak Ogi Muhammad Rizali, ya Allah. Begitu Pak Ogi ya, mudah-mudahan ini menjadikan iktibar buat kita. Jadi ini sebetulnya ketika Allah menampakkan perilaku dari hewan peliharaan kita dan istri kita, itu menunjukkan bahwa kita harus berbenah diri, bahwa kita tuh telah bermaksiat kepada Allah. Bu Wiwin Hidayati, subhanallah. Gitu ya Bu Wiwin ya. Loh, kok saya bulan ini kok sepi gitu, nggak ada yang manggil. Itu masuk kategori ini Bu Wiwin ya. Masya Allah, ini masuk kategori ini Bu. Ada apa denganku, begitu. Dosa apa yang paling menghambat pada usaha kita Ustadz? Itu apapun ketika itu judulnya bermaksiat kepada Allah. Zahra, Masya Allah. Munadia kira, apa ini, ringan ya istri yang disalahin tetap suami. Ya itu Bu Haji, makanya suami sama istri itu beratan suami, capean suami, itu ada apa-apanya kan di sini yang diomongin suami, istri itu akibat, ya kan? Makanya udah cukup 1 syaratnya, ya, cukup 1, berbakti kepada suami setelah Allah tentunya. Mudah di akhirat, betul Ustaz, subhanallah. Pak Barudin masih Pak Barudin. Kang Dendo masih. Jadi kalau kok sepi ya, ada apa ini dagang saya kok sepi, nah begitu ya. Ini sangat win rumawas Pak Ustad, Pak Barudin, tapi suaminya tukang tidur Pak Guru. Masya Allah. Nah gitu, pokoknya kita yang merasakan lah ya, kita yang lebih tahu bagaimana ini gitu kan. Nah mudah-mudahan ini menjadikan iktibar buat kita. Pak Iwan, suami sering salah tapi kadang karena seorang istri, oh itu mau bukunya, oh gitu monggo. Mang Odi, ya Allah, semoga Allah lindungi dan selamatkan diri saya dan keluarga. Amin. Tem Iswar, perilaku yang tidak sesuai kaidah seorang istri dengan suami itu. Pak Munako, kumargi suami mah berat itu, dan istri kedah ridho. Saya nggak berani nyebutin lah Pak Munako. Pak Muhammad, amin ya, cukup hari ini, mudah-mudahan tetap semangat. Sudah 9:30 ya, saya mau ada offline ini jam 10 ya, jadi insya Allah
Mudah-mudahan manfaat. Kita besok lanjutkan lagi, insya Allah tidak ada halangan ya. Nah itu. Ustaz Azhari, terima kasih Pak Ustadz, Pak Supri, Pak Muhaid, Pak Muhaid 6, Alhamdulillah. Oke. Menadi akhirat, terima kasih Pak Muhammad, terima kasih Ustadku. Pak Iwan, Aba Oji hatur nuwun. Pak Sadeli, amalan apa supaya, aduh kelewat Pak Iwan. Pak saya, jadwal ngajinya setiap hari, ya Selasa hingga Jumat Pak. Pak Barodin, yang penting dapur ngebul, masalah istri tetap aman. Pemirsa, terima kasih oke, atas ilmunya, siap. Pak saya matur nuwun, yai, masya Allah. Ning barokallah ilmunya Ustaz. Pak Ahmad Rifai luar biasa, yaiku syukron. Munadi akhirat Pak Bahrudin. Bu Wiwin Hidayati, hatur nuwun Pak Ustaz. Siap Bu Wiwin, sehat selalu. Pak Supri, contoh bermaksiat pada Allah apa Pak Ustaz? Segala macam pelanggaran Pak Supri. Contoh, waktunya Ramadan nggak puasa, itu namanya maksiat. Gitu. Waktunya ngaji nggak ngaji. Itu Pak Supri. Pokoknya apapun kebalikan dari perintah. Nah, gitu. Ketika diperintah oleh Allah, kemudian kita tidak melakukannya, itu namanya bermaksiat. Mbak Erlina, jazakallah ahsanul jaza Pak Ustadz. Siap, baterainya sisa berapa nih? Monggo Bu Wiwin, siap. Mbak Yunian, matur nuwun ilmunya Pak Yai. Doa dulu ya. Sukron Kang Lendo Yai. Qabil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mang Odi, terima kasih Yai ilmunya, semoga manfaat. Pak Haji Dede Rahmat masih ada nggak di Bandung? Waduh, Mbak Erlina 80 Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pak Rofi, terima kasih Pak Rofi sampai selesai. Mulung ilmu, syukron Ustadz. Masuk ternyata mulung ilmu sampai selesai. Pak Sadili 79, makasih Yai. Pak Rofi, amin Kang Akung. Amin, alhamdulillah, terima kasih Pak Yai. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Bu Maisaro, amin. Nok Muzna, amin. Nok Muzna. Pak Ugi, Pak Haji Dede Rahmat ternyata sampai selesai. Alhamdulillah. Pak Jimmy Palu hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Jimmy Palu. Mau di akhirat, terima kasih ilmunya Ustaz. Cing atas syukron guru, alhamdulillah. Izzatul Islam 2, alhamdulillah. Wa barakallah. Pak Jamal, makasih ilmunya. Kang Dendo, mau ngojek selesai ngaji malah hujan. Tamisur syukron kasyiran Ustaz, tabarakallah. Abu Faiz, barakallah. Lana walakum, amin. Mbak Malia, terima kasih guru, sama-sama. Ya. Kita doa dulu ya, udah tadi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardiati Sutra Ali Martapura, Masya Allah, sehat selalu ya. Tukang bubur Mbak Erlina, Pak Sadeli, Baskot KM 229 ya, Masya Allah, terima kasih Pak Rofi, terima kasih Oma Nisa sampai selesai, alhamdulillah Oma, mudah-mudahan Oma berkah selalu. Pak Ogi Muhammad Rizali, Pak Haji Mamat, alhamdulillah. Mbak Uti Janiwa, walaupun nggak denger dikarenakan internetnya yang siap. Mulung ilmu, penasaran sama buku sakunya tadi. Masalah. Siap nanti kalau ketemu boleh ya, mulung ilmu. Omah Nisa hatur nuhun, siap. Masya Allah, sehat selalu ya Omah Nisa. Kita tutup, saya mau siap-siap ya. Kita tutup. Pak Ronidas masih nih, Pak Ronidas. Pak Hamid masih seger. Pak Muhammad, Ustadz Rosmat hadir nggak nih? Mbak Ayu Musrifah mana nih Mbak Ayu? Teh Mimin mana nih Teh Mimin? Perasaan tadi mau hadir, tapi kok nggak kelihatan lagi ya. Warna-warni, terima kasih, semoga berkah selalu warna-warni sampai selesai, Masya Allah. Sehat selalu warna-warni ya. Mudah-mudahan sehat terus warna-warni. Kapan nih dipertemukan lagi? Masya Allah.
Pak Endri Wahyuni. Endri Wahyuni. Syukron Pak Ustadz, semoga jadi amalan jari. Amin. Pak Barudin, atas kelalaian saya pernah ditegur, dikasih sakit selama 2 tahun. Masya Allah. Nah itu, mudah-mudahan itu menjadi tanda kasih sayangnya Allah. Gitu kan Pak Barudin ya. Masya Allah. Pak Munako barokah buat semuanya. Cepiki, alhamdulillah. Sampai selesai Cepiki. Pak Ubed juga ternyata hadir Pak Ubed. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Pak Ubed? Pak Ubed sehat selalu ya Pak Ubed ya. Masya Allah. Ternyata hadir nih Pak Ubed. Ada hikmahnya, siap Mbak Uti Janiwa, siap. Kang Abdul Papua hadir nggak nih Kang Abdul Papua nih? Pak Muhani, R doang. Pak Ubed, alhamdulillah Kang, siap. Pak Ubed. Mbak Nur, ternyata Mbak Nur hari, ya Allah ketinggalan sebab ada tamu. Oh begitu Mbak Nur, Masya Allah. Lihat YouTube-nya Mbak Nur ya nanti ya. Pak Barudin, doakan saya istiqomah Pak Guru. Siap Pak Barudin, mudah-mudahan sama-sama ya. Ustadz Suhairi, alhamdulillah sampai selesai juga, mudah-mudahan berkah Ustadz. Bu Nani, ternyata hadir Bu Nani, Umi Pro, Masya Allah, Jatiluhur. Kang Jajang juga hadir ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Masya Allah. Sehat Kang Jajang. Bu Nani sehat Bu Nani. Mbak Muhani terima kasih Yai, maaf lupa saya ke pasar. Masya Allah. Pak Haji Muhammad Babarudin, itu limpahan rahmat kiparat dosa. Pak Refri atur nuhun Yai, monggo. Bu Nani Umi Pro, assalamualaikum, punten telat Yai. Bu Nani, ayo lihat YouTube-nya ya Bu ya, mudah-mudahan manfaat begitu. Pak Supri, Abah Oji mana nih Abah Oji? Tem Iswar kangen makan bebek gorengnya Pak Haji Muhammad. Masya Allah. Oh begitu ya. Ya Agung, tanggal berapa Pak Haji nih? Masya Allah. Oke. Saya tutup ya. Masya Allah. Mudah-mudahan besok dipertemukan. Bu Nani Umi Pro, alhamdulillah sehat Yai. Sehat selalu juga buat Yai. Alhamdulillah. Bu Nani Umi Pro ya, mudah-mudahan kapan-kapan Allah pertemukan ya Bu Nani ya, kalau pas saya lewat Jatiluhur begitu. Sama Kang Roni Das juga ada di situ. Pak Barudin, Pak Haji, betul Pak, sekarang saya takut kalau berbuat salah. Masya Allah. Nah itulah itu. Saya tutup ya, insya Allah ketemu lagi besok. Warna-warni, Sabtu ini berarti nggak saum Guru Kang Akung. Masya Allah. Luar biasa nih warna-warni ya. Tunggu komentar berikutnya. Kang Akung, warna-warni. Boleh. Ayo. Masya Allah. Luar biasa. Om Anissa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna-warni, Kang Akung jadwalkan sebelum puasa. Masya Allah. Sadari ada galah dikasih paku. Jazakallah guruku. Masya Allah. Pantunya luar biasa. Oke. Siap tuh Kang Akung, ada komen dari warna-warni. Ya. Saya tutup ya.